Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vicky Irma Narviana. Pada pagi hari ini nanti saya akan mendampingi dokter atau menjadi seorang asisten perawat untuk melakukan pemasangan WSD di ruangan. Tujuan ataupun pengertian dari pemasangan WSD sendiri itu adalah untuk atau sebagai prosedur invasif yang dimana untuk mengeluarkan cairan udara maupun nanah dari rongga pleura maupun rongga torak pasien, dimana nanti tujuannya untuk mempertahankan tekanan negatif di rongga pleura ataupun di rongga torak, dan juga mengembalikan paru yang kolaps, dan juga untuk mengeluarkan cairan udara maupun nanah yang ada pada rongga torak maupun rongga pleura pasien. Sebelumnya saya akan mempersiapkan alat dan saya akan bertemu dengan pasien terlebih dahulu. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Nurse Vicky ya Bu. Saya yang bertugas pada pagi hari ini dari jam 7 sampai jam 14 nanti siang ya Bu ya. Sebelumnya Ibu bisa disebutkan nama sama tanggal lahirnya Ibu? Ibu Dwi ya, umurnya berapa Ibu? Umurnya 26 tahun ya Bu. Tanggal lahirnya bisa disebutkan 15 Februari 1999. Baik, betul ya Bu, sesuai ya dengan Ibu Dwi ya. Ibu, agenda kita pada pagi hari ini nanti kita akan melakukan pemasangan WSD, di mana nanti pemasangan WSD itu nanti dilakukan di sebelah kiri Ibu ya, di sebelah sini ya, di rongga pleuranya. Sebelumnya kemarin sudah dijelaskan ya sama dokternya ya Bu, untuk tujuannya itu untuk mengeluarkan cairan yang ada di rongga torak Ibu ya, atau rongga pleura Ibu. Sebelumnya kemarin kan juga sudah dijelaskan sama dokter untuk persetujuannya ya Bu, sudah mengisi surat persetujuannya, dan dari keluarga dan juga Ibu sudah setuju ya Bu untuk dilakukan pemasangan WSD-nya. Oke, sudah setuju ya Bu. Nanti waktunya kurang lebih 1 jam, nanti tempatnya di sini saja. Sebelumnya nanti ada yang ditanyakan Ibu sebelum kita melakukan pemasangannya? Oh, nanti baik, nanti pemasangannya nanti dengan dokter ya Bu ya. Nanti saya sebagai perawat nanti mendampingi dokter ya untuk dilakukan pemasangannya. Nanti pemasangnya sama dokter ya, dokter bedah torak nanti ada dokter Arman ya Bu, gitu ya. Ya, ada ditanyakan lagi Bu sebelum kita lanjut untuk pemasangannya? Tidak ada ya Bu. Baik, kalau tidak ada kita tutup privasi. Kemudian kita siapkan alatnya terlebih dahulu ya Bu. Nah, ini. Ya. Udah Kak? Iya. Setelah bertemu dengan pasien, kita untuk mempersiapkan alat terlebih dahulu. Jangan lupa untuk cuci tangan terlebih dahulu. Jangan pakai momen. Setelah cuci tangan, kita menggunakan handscoon bersih dan kita siapkan alat-alatnya. Alat-alatnya ada handscoon bersih, ada handscoon steril untuk dokter, kemudian juga ada cairan NaCl, kemudian ada betadine, kemudian juga ada alkohol, lalu juga ada salbutamicin, ada plester, ada benang, kemudian juga ada pisau untuk insisinya, kemudian ada siring 20 cc, siring 3 cc dan 5 cc, terus ada set GV yang isinya ada kom steril, kemudian ada klem, ada gunting, kemudian ada kasa steril, lalu ada alat sinapi atau botol untuk cairan WSD-nya, terus ada trokat, kemudian ada bengkok, lalu ada duk bolong, ada masker, ada penutup topi atau penutup kepala untuk dokter, dan juga ada gaun untuk dokter. Setelah cuci tangan, kita menggunakan handscoon bersih.
kita menggunakan handuk bersih, kita dekatkan alat-alatnya ke samping pasien. Lalu setelah itu kita bantu dokter untuk menggunakan atau memberikan handuk steril, duk bolong dan juga masker dan juga penutup kepala. Setelah itu kita isi kornya dengan cairan betadine atau antiseptik. Setelah kita isi, kita buka dan juga kita atur posisi pasien. Ibu posisinya ya kan nanti di rongga pleura di sini ya Bu ya, kita akan mengeluarkan di hematoraknya. Hematorak itu nanti di mid clavicula atau di bawah ketiak ya Bu ya, nanti di interkostal 7, 8 ataupun 9. Ibu posisinya mau miring atau mau duduk Ibu? Mau miring aja ya Ibu. Bisa miring ke kanan. Oke, kita miring ke kanan. Ibu maaf ya, izin dibuka dulu ya bajunya ya. Kita buka dulu. Setelah kita buka, kita menggunakan duk steril. Kemudian kita bantu dokter untuk membersihkan area insisinya menggunakan betadine dan juga alkohol. Kita bersihkan daerah insisi dari dalam keluar. Setelah dibersihkan, kemudian kita siapkan lidocaine atau untuk anestesi lokalnya. Kemudian kita berikan anestesinya kepada dokter untuk dianestesi pasiennya. Setelah dianestesi, sudah, sambil menunggu anestesinya, kemudian kita jangan lupa siapkan sebagai perawat yaitu untuk mengisi botol WSP-nya ini dengan cairan NaCl 0,9% sebanyak 20 ml. Kita isi cairan NaCl. Kita isi WSP-nya dengan cairan NaCl sebanyak 10 ml. 20 ml. Oke, setelah kita isi, Ibu bagaimana? Masih terasa? Udah nggak terasa ya Bu? Setelah tidak pasien sudah siap untuk dilakukan insisi, kita berikan pisau atau alat insisi kepada dokter untuk dilakukan insisi. Bu maaf ya, tarik nafas. Setelah itu kita buka terapannya, kita masukkan alatnya atau trokatnya ke daerah yang sudah diinsisi. Dimasukkan, jangan lupa dikan terlebih dahulu selama
diklam terlebih dahulu. Kita berikan dokter untuk dijahit terlebih dahulu daerah insisinya. Setelah dijahit, kita bersihkan kembali daerah insisinya dengan betadine dan juga alkohol. Dari dalam keluar. Setelah itu kita oleskan daerah insisinya dengan salep gentamicin. Ini untuk membantu supaya tidak terjadi kemerahan, memar ataupun nanti infeksi. Setelah kita kasih salep, kemudian kita pasang alatnya dengan selang USG dengan botolnya. Kita sambungkan, kita gabung, kita buka klemnya. Setelah itu kita buka di bolongnya atau di bolong. Kemudian setelah itu kita fiksasi menggunakan kasa steril dan juga dengan plester. Difiksasi, kemudian kita rapikan pasiennya sambil kita rapikan alat-alat kita. Kemudian setelah kita rapikan alat, jangan lupa kita cuci tangan terlebih dahulu. Cuci tangan, kemudian kita observasi pengeluaran WSD-nya ini, apakah ada gelembung-gelembungnya atau bubble. Kemudian kita juga observasi TTV pasien, kemudian kita observasi saturasinya, pernapasannya, lalu juga undulasinya. Kemudian kita juga pastinya observasi produksi dan menghitung produksi cairan setiap shift, setiap cairannya keluar, seperti itu. Setelah itu kita ke pasien. Ibu, sudah selesai ya pemasangannya. Bagaimana perasaannya Ibu? Sakit ya, nyeri ya, pasti ya Bu, karena memang ada benda asing yang masuk di dalam tubuh Ibu. Itu yang buat nyeri ya Bu ya. Tapi Ibu nggak usah khawatir, nanti kalau misalkan memang nyerinya bertambah, nanti Ibu bisa panggil perawat ya Bu ya, supaya nanti dikasih obat anti nyeri seperti itu ya Bu. Ini kan pemasangannya sudah selesai Ibu. Kemudian ini dipasangnya juga di daerah sebelah kiri Ibu. Nanti Ibu bisa bantu dengan batu efektif ya Bu. Nanti kita ajarkan cara batu efektifnya. Lalu setelah itu nanti bisa bahu-bahunya yang sebelah kiri digerak-gerakkan gitu ya. Nanti bisa untuk membantu mengeluarkan cairan yang Bu yang ada di rongga pleuranya Ibu, yang ada di rongga toraksnya. Nanti setiap
shift nanti kita ke sini untuk mengukur cairan atau produksi yang keluar ya Bu ya. Nanti kita ukur, kemudian nanti kita laporkan kepada dokternya gitu ya Bu ya. Nanti kalau misalkan memang Ibu sesaknya nanti makin bertambah, nanti juga lapor kepada perawat ya. Tapi semoga setelah dipasang selangnya nanti sesaknya berkurang ya Bu ya. Seperti itu ya. Ada yang mau tanyakan lagi Bu setelah ini? Oke, baik, nggak ada yang ditanyakan ya Bu. Kalau nggak ada yang ditanyakan, nanti kalau misalkan perlu bantuan nanti bisa pencet bel atau manggil perawat di depan ya Bu, gitu ya. Setelah itu baik, kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, kita tinggal ya Bu. Permisi Ibu, assalamualaikum.